Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu lagi karena anugerah Tuhan kepada kita. Dan kita akan membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Dengan judul kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Demikianlah firman Tuhan. "Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kan kita sudah membaca Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Dan tema untuk minggu ini adalah Tuhan menyediakan. Nah, dari kisah yang kita baca di kitab ini, ada ujian yang sangat berat dialami oleh Abraham, yaitu Tuhan meminta
Abraham merelakan anaknya Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran di tanah Moria. Tuhan sudah tahu bahwa apa yang Tuhan minta itu adalah anak tunggalnya Abraham yang sangat dikasihinya. Tuhan tidak minta sesuatu yang sederhana dan biasa-biasa saja pada Abraham. Tuhan minta sesuatu yang sangat berarti dalam hidup Abraham. Nah, Abraham sangat mengasihi Ishak karena Ishak ini anaknya yang dia terima dari Tuhan itu di usianya yang ke-100. Anak yang dijanjikan kepada Sarah dan Abraham. Nah, sekarang Allah minta untuk mempersembahkan sebagai korban bakaran, suatu permintaan yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat tragis untuk diiyakan. Tapi Abraham mengiyakan untuk membawa Ishak ke Moria. Nah, Moria ini adalah nama gunung yang letaknya di luar kota Yerusalem. Kalau kita baca di 2 Tawarik 3, ayatnya yang ke-1, ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Jadi, Moria ini adalah tempat di mana Bait Allah berdiri di zaman Salomo. Nah, Ishak akan dipersembahkan di Yerusalem di Gunung Moria ini. Nah, walaupun ujian itu sangat berat, tapi respon Abraham sangat tenang. Dan ia mempersiapkan segala sesuatu untuk mengadakan perjalanan yang perlu 3 hari lamanya untuk sampai ke Gunung Moria. Persiapannya adalah dengan membawa 2 bujangnya, membawa Ishak dan kebutuhan untuk korban bakaran, kayu, api, dan bahkan pelana keledai. Maka berjalanlah mereka. Di tengah jalan, Abraham memisahkan dirinya dengan 2 orang bujang yang disuruhnya untuk menunggu, karena ia akan meneruskan perjalanan dengan Ishak ke Gunung Moria. Lalu kemudian ketika sudah sampai di Gunung Moria, Ishak bertanya, itu ayatnya yang ke-7. Kayu sudah ada, api juga sudah ada ayah, tapi mana anak domba yang akan dikorbankan? Loh Bapak Ibu Saudara, tentu kan Abraham tidak mungkin bercerita apa yang Tuhan sementara minta kepadanya. Dia tidak sampai hati untuk menyampaikan itu kepada anaknya. Tentu Abraham sementara bergumul dalam hatinya, sementara gundah gulana. Dalam perjalanan itu dan sampai di pertanyaan itu, tentu Abraham berpikir bahwa dia bergumul karena akan kehilangan anaknya. Semua sudah siap, tapi domba yang akan dikorbankan. Mana itu domba? Pertanyaan yang memilukan dan menyedihkan hati kita jika anak kita bertanya seperti itu. Sementara Tuhan minta anaknya, yaitu Ishak, yang dikorbankan. Lalu mari kita lihat ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi mereka masih dalam perjalanan. Meneruskan perjalanan. Anak sudah bertanya. Dan dalam pergumulan itu, dalam masa ujian itu, Abraham dalam ketenangan. Tidak menyakiti hati anaknya. Dia berkata bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Nah, ini adalah pernyataan iman. Pernyataan percaya seorang yang bernama Abraham. Allah yang akan menyediakan adalah pernyataan iman. Di tengah-tengah dia tidak melihat ada peluang untuk Allah itu sediakan. Di tengah-tengah dia dalam perjalanan bergumul. Di tengah-tengah kegalauan. Di tengah-tengah kemelut, katakanlah begitu. Dia menyatakan Allah yang akan menyediakan. Pernyataan iman ini yang ada dalam hatinya, tentu dia juga sementara bergumul, masakan Tuhan menyuruh membunuh anakku? Masakan Tuhan tidak akan memberikan solusi dan membiarkan dia hidup tanpa putra kesayangannya? Masakan Tuhan akan membiarkan janji yang dijanjikannya itu selesai sampai di sini? Kan Tuhan berjanji akan membuat keturunanku seperti pasir di laut dan bintang di langit yang jumlahnya tidak terhitung. Tapi pernyataan iman Allah menyediakan itu sudah keluar dari mulutnya. Maka ayat 9, ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah, lalu kemudian Abraham mendirikan mezbah.
Dia menyusun kayu, lalu kemudian mengikat Ishak, lalu meletakkannya di mezbah di atas kayu api. Nah, kita boleh bayangkan Ishak ketika dia diikat, ada diam-diam lalu diikat dan diletakkan di atas mezbah, siap untuk dikorbankan. Alkitab tidak mencatat bahwa Ishak berontak, Ishak lari, tidak. Ishak tetap di situ, dalam posisi diikat. Tentu hati menjadi sakit ketika pada kesempatan ini tidak terjadi apa-apa. Justru kita bisa membayangkan tadi, Ishak bertanya, "Ayah, di manakah anak domba yang akan dikorbankan?" Semua sudah ada. Lalu setelah sampai di situ, justru ia yang diikat seperti domba yang akan dikorbankan. Abraham sudah beriman bahwa nanti Tuhan akan menyediakan. Allah akan menyediakan. Dia sudah beriman bahwa Allah sementara melihat pergumulannya, kesusahannya, bahwa ia ingin supaya ada penerus yang akan meneruskan janji-janji Allah. Pasti juga Abraham sementara berpikir, kalau aku mempersembahkan Ishak, pasti Tuhan punya solusinya. Nah, nama Abraham ditulis dalam Ibrani pasal 11 sebagai saksi-saksi iman, karena ia telah menunjukkan imannya. Ibrani 11, kita baca juga ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tadinya Ishak bertanya, sekarang Ishak yang diikat untuk jadikan korban. Lalu Abraham siap untuk mengulurkan tangannya dan membunuh anaknya. Tapi malaikat Tuhan dari langit berkata, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Dia juga berkata, "Ya Tuhan," sama dengan bagian awal, "Ya Tuhan. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kulihat sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Jadi ini dicatat malaikat Tuhan. Ini adalah teofani. Ini adalah Tuhan yang berbicara dalam wujud malaikat. Teofani. Maka Tuhan menyediakan. Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah melihat bahwa Abraham itu takut akan Allah. Dan dia tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya. Abraham menurut kepada Allah. Abraham mendengarkan kehendak Allah. Dan Abraham tidak segan-segan memberi apa yang Allah minta. Allah menyediakan. Lalu Tuhan tidak membiarkan Abraham membunuh anaknya, karena ia sudah menyediakan ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Abraham telah menang dari ujiannya. Allah telah melihat bukti dari iman Abraham kepadanya. Sehingga Tuhan menyediakan domba jantan yang menggantikan Ishak sebagai korbannya. Tuhan menyediakan, Tuhan sudah sediakan domba jantan tepat pada waktunya. Sebelum Ishak diserahkan, dibunuh, disembelih. Ayat 14, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di sana gunung Tuhan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ayat 14 ini adalah cara Abraham mensyukuri domba yang disediakan Allah. Dengan menamai tempat itu sebagai Allah, Tuhan yang menyediakan. Abraham menamai Tuhan dengan Allah yang menyediakan. Allah yang telah melihat pergumulannya, ujiannya, dan Allah telah menyediakan korban. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat ini Allah yang menyediakan korban pengganti Ishak, maka kita melihat bahwa Allah telah menggenapi korban itu ketika Allah berinkarnasi jadi manusia. Dan Allah disalib di kayu salib dan semua orang memandang kepadanya. Abraham menamai Tuhan yang menyediakan. Ini merupakan suatu monumen keimanan dari Abraham.
Ada rahmat yang luar biasa. Allah mengirimkan domba sebagai ganti Ishak. Rahmat yang luar biasa. Allah mengirimkan Yesus untuk menggantikan kita yang berdosa. Maka tadi disebutkan bahwa di Gunung Moria, di sana ada penggenapan anak domba yang dipersembahkan di Yerusalem. Bukankah Yesus diserahkan di Yerusalem? Apa yang kita baca dalam kisah ini adalah merujuk kepada pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan seluruh dunia. Ada korban yang menggantikan kita. Maka dalam kitab Injil Yohanes dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk kepada Yesus dan berkata kepada orang banyak bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan menjadi penebus. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-15-16, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit dan ia bersumpah demi dirinya sendiri. Mengapa ia bersumpah demi dirinya sendiri? Karena di atas Tuhan tidak ada lagi yang lebih tinggi. Maka ia bersumpah dengan memakai dirinya. Bahwa karena Abraham takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anak yang dia kasihi, maka Tuhan memberkati ia dengan berkat berlimpah-limpah, keturunan sangat banyak, dan juga bangsa-bangsa di dunia diberkati oleh karena Abraham. Dan kemudian selesai peristiwa itu, mereka pulang ke Beersheba. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini pertama menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Di sana ada 3 hari perjalanan, itu sama dengan 3 malam Yesus di dalam kematian. Lalu kemudian ada korban anak domba, itu menunjuk kepada Yesus. Jadi peristiwa Allah merencanakan keselamatan, itu bukan peristiwa yang asal jadi, tetapi Allah sudah merencanakannya bagi seluruh umat manusia. Sebuah rencana keselamatan yang matang. Sebenarnya kita yang harus binasa, tapi Allah menyediakan korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dengan kesediaan dan kesetiaan Abraham menjalani perintah Tuhan ini, dan ia sudah benar-benar mengalami kehidupan yang beriman kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati Abraham dan kemudian garis keturunan itu tetap hidup dari Abraham ke Ishak, kemudian Yakub yang disebut Israel, dan dari bangsa Israel dipilihlah suku Yehuda, di mana ada Daud di sana, dan dari keturunan Daudlah Yesus lahir. Maka penebusan terjadi. Yang kedua adalah tentang kehidupan orang beriman. Selagi kita hidup, kita tidak akan lepas dari pergumulan dan ujian. Tuhan sering menguji kita untuk mengetahui apakah benar-benar kita sangat mengasihi Dia. Tuhan menguji dengan banyak cara, bahkan mengambil apa yang berharga dalam hidup kita. Yang paling penting dalam hidup kita bisa Tuhan minta itu semua. Tapi ini menjadi pembelajaran dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan itu tidak lepas dari pergumulan. Sebab iman juga harus dibuktikan. Tidak sekedar kita bilang bahwa saya beriman, saya percaya pada Tuhan, tapi belum mengalami ujian. Kapan iman itu teruji? Yaitu ketika diuji imannya oleh Tuhan. Diizinkan diuji imannya oleh Tuhan. Sehingga dari situ baru tahu apakah kita jadi orang pemenang atau kita mundur. Abraham maju terus dia menghadapi ujian itu. Maju dengan imannya. Dan perkataan Tuhan menyediakan itu kata-kata beriman yang diucapkan hasil dari perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan yang dia imani. Sehingga bagi Abraham ketika ia dengan rela mempersembahkan anaknya, itu berarti semua yang ada padanya tidak begitu penting, tidak begitu istimewa selain daripada Tuhan. Lah kalau orang sudah bisa menyerahkan sesuatu yang berarti dalam hidupnya tanpa tanggung-tanggung, langsung menyerahkan, berarti itu sudah bukan lagi bagian yang penting dalam hidupnya. Yang terpenting adalah Allah. Allah menjadi nomor 1 yang utama dan yang pertama.
Yang lain-lain itu nomor sekian. Sehingga walaupun mungkin dia bergumul, ada rasa pedih, ada rasa galau, tetapi ia terus saja berjalan untuk memenuhi apa yang Tuhan perintahkan. Dan pada akhirnya malaikat Tuhan menegaskan bahwa sekarang ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah. Maka di ayat 16 dan 17, seorang yang telah menang dalam ujian, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Berkat yang luar biasa. Kita mau berkat tapi tidak mau ujian. Kita ingin dapatkan berkat tapi tidak mau diproses oleh Tuhan. Beriman kepada Tuhan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu pengabdian, perlu respon yang baik, dan menjadikan Dia fokus hidup kita. Tidak serta-merta iman kita akan seperti Abraham. Maka kita perlu belajar dari proses kehidupan, langkah demi langkah, setiap hari, menjadikan Tuhan yang penting dan yang utama. Dan bersyukur bahwa Tuhan selalu menolong pada waktu yang tepat. Pada saat tidak ada jalan, Tuhan memberikan jalan. Tuhan memberi apa yang diimani oleh Abraham. Artinya, kita perlu menjalani hidup bersama dengan Tuhan itu bukan cuma 1-2 hari, tapi berproses. Tapi kalau dalam proses itu kita menang, kita bersyukur karena Tuhan izinkan untuk kita diperhitungkan olehnya sebagai orang yang menang, orang yang lulus dalam sebuah pertandingan iman. Pembelajaran yang sangat berarti dan penting buat kita semua dalam kehidupan menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan saudara bahwa tidak otomatis kita menjadi Kristen lalu kita beriman kepada Tuhan. Tapi itu adalah suatu upaya usaha yang harus kita bangun setiap hari. Hampir-hampir jatuh tapi bangkit lagi. Upaya terus-menerus sampai kita bisa beriman dengan kuat di tengah-tengah keadaan yang bergumul. Tuhan, di tengah-tengah kita tidak melihat ada siapa-siapa yang bisa membantu. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan kita menemukan jawaban, tapi tetap beriman, itu luar biasa. Itu berarti bahwa kepengikutan kita dengan Tuhan sudah semakin dalam. Sehingga malaikat Tuhan sendiri yang menilai bahwa aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Kalau Abraham telah menyerahkan Ishak, dia sudah tidak punya anak lagi di situ. Anak perjanjian itu Ishak. Dia masih ada Ismail, tetapi anak perjanjian adalah Ishak. Sungguh luar biasa firman ini memberkati kita semua. Kita membaca dengan baik-baik, menyimak dengan baik-baik, dan menemukan pelajaran apa di dalamnya. Tuhan ternyata suka kalau kita itu hidup dekat dengan Dia, hidup berkenan kepadanya. Bahkan Tuhan puji dan Tuhan menyediakan apa yang menjadi kegelisahan, kecemasan, keperluan, kebutuhan sebagai orang-orang yang telah memenangkan iman di tengah-tengah cobaan dan ujian hidup. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Bapa, terima kasih banyak atas firman Tuhan, firman kehidupan yang mencelikkan kami untuk sadar bahwa mungkin saja selama ini kami mengeluh dengan proses ujian dalam hidup. Kami merasa sudah beriman, tetapi ternyata belum apa-apa dibandingkan dengan Abraham. Bantu kami Tuhan untuk menuju kepada suatu hidup beriman seperti Abraham. Tolong kami dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami. Tuhan beracara dalam hidup kami melalui Roh Kudus, sehingga kami pun boleh hidup dari iman yang dibuktikan. Pakai kami menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.